siang Ibu Renia. Selamat siang Bu Petra. Apa kabarnya hari ini Bu? Luar biasa, baik. Oke, terima kasih. Saya juga kabar baik Bu. Ya, puji Tuhan. Oke, izin Bu, hari ini saya mau mewawancara Ibu. Berhubung ini untuk di modul 31 dalam demonstrasi konstekstual. Izin ya Bu ya? Oke, silahkan. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Renia selaku Ibu Kepala Sekolah di SMP Kristen Bina Kasih. Boleh izin satu pertanyaan Bu? Silakan. Ibu sudah berapa tahun ya Bu menjabat sebagai Kepala Sekolah di sini? Ini masuk tahun keempat Bu. Oh, tahun keempat. Iya. Jadi Bu di tahun keempat ya, sudah lama ya Bu. Berarti banyak sekali ya Bu yang udah Ibu hadapin untuk anak-anak, guru. Iya. Gitu ya Bu ya. Lumayan. Jadi Bu mungkin ya selama Ibu jadi kepala sekolah mungkin banyak ya Bu hal-hal yang terjadi kepada anak, bisa saja dari kasus-kasus. Nah di sini Bu izin saya mau bertanya kepada Ibu. Ya, silakan Bu Petra. Iya, apakah ada kasus yang menurut Ibu atau yang Ibu pernah hadapi dengan anak-anak yang bisa Ibu sharekan kepada saya? Iya, ada sih. Kalau itu bukan hanya 1-2 kasus ya Bu. Namanya kita di sekolah pasti ada banyak hal yang kita temui, kasus anak atau juga guru dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kasus anak mungkin yang lebih sering kita temui ya namanya anak ya sering perkelahian lah ya. Seperti itu. Jadi ada berkelahi ini karena SMP ya Bu ya? Iya. Itu kalau perkelahian itu Bu, itu di dalam kelas, luar kelas atau gimana Ibu? Bisa di kelas, bisa ketika istirahat, bisa pada saat mereka menjelang pulang, banyak waktunya bagi mereka. Itu yang sering terjadi antara laki-laki dengan laki-laki atau kadang perempuan dengan perempuan Ibu? Kalau yang perempuan mungkin jarang nih namanya langsung berkelahi ya Bu, atau kontak fisik dan lain sebagainya. Perempuan mungkin lebih seringnya secara verbal aja, kalau kontak fisik enggak. Tetapi kalau yang laki-laki memang ada juga sih yang sudah sampai pemukulan dan lain sebagainya seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Nah jadi Bu dari kasus-kasus yang beberapa kali Ibu hadapin ya. Nah selama ini Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Nah biasanya ketika kita mau mengidentifikasi, tadi kan kita harus mempelajari dulu nih kasusnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, itu dulu mengidentifikasi dulu kasusnya, latar belakangnya, persoalannya dari apa, kemudian fakta-fakta yang terjadi sebenarnya seperti apa, dan kemudian saksi-saksi, mungkin seperti itu Bu. Jadi kita bisa memilah nih, oh ternyata ini adalah dilema etika ataupun bujukan moral seperti itu. Jadi ya Bu ya ada latar belakangnya dulu ya Bu ya. Kemudian identifikasi masalahnya Bu ya. Betul. Akar masalahnya juga harus dilihat, dampaknya seperti apa juga. Terus jangan langsung menjudge ini bagian ini bagian ini, tetapi tetap harus berdasarkan fakta-fakta juga, data-data yang ada di lapangan. Jadi kita juga mencari akar masalahnya juga ya Bu ya. Betul. Oke, bagus sekali Bu. Nah selama ini Ibu kalau misalnya nih ada kasus, nah di sini Bu bagaimana ya Ibu bisa menjalankan yang pengambilan keputusan di sekolah Ibu, sementara kasus-kasus ini kadang kan Bu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, misalnya ini ada perkelahian tadi Bu bilang, ini yang bilang saya benar, yang ini bilang saya benar. Nah apakah itu juga dan dimana itu juga kan Bu mengandung nilai-nilai kebajikan, jadi itu seperti apa ya Bu kira-kira Ibu menjalankan? Ya biasanya sih kalau kita seperti itu tadi Bu, tetap kita pengambilan keputusan itu kan nggak mesti langsung tiba-tiba ada. Biasanya saya butuh juga masukan-masukan juga gitu, baik itu dari konseling, wakil-wakil saya ataupun guru-guru yang mungkin bisa mengetahui kasus ini seperti apa. Jadi tidak langsung saya putuskan sendiri Bu. Jadi biasanya saya tetap berkolaborasi, membutuhkan rekan-rekan kerja saya. Jadi keputusan tetap, walaupun saya keputusan akhir, tetap saya membutuhkan saran-saran dari teman-teman dan juga orang-orang di sekitar saya yang bisa mendukung dengan keputusan saya seperti itu Bu. Oh jadi Ibu sudah ini ya Bu ya harus ketemu dengan wakil Ibu, kemudian dengan konseling ya Bu ya. Oke. Nah, jadi Bu berarti Ibu punya langkah-langkah atau prosedur yang tepat ya Bu. Nah, jadi Bu
boleh nggak Ibu jelaskan langkah-langkahnya, prosedurnya, seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Nah, biasanya seperti ini Bu, ini Mm-mm. terjadi nih perkelahian. Mm-mm. Kan karena saya bukan guru, artinya kan saya mendapat laporan dari guru. Mm. Nah, masalahnya terjadi perkelahian seperti ini. Saya akan menugaskan guru untuk memanggil anak tersebut. Nah, menanyakan, saya juga hadir di sana, menanyakan apa yang terjadi dengan kedua anak tersebut. Nah, setelah itu untuk lebih mendalami, ya untuk mendalami setelah dipanggil nih wali kelas, bertemu mereka masihlah mungkin dengan emosi dan lain sebagainya. Untuk mendalami persoalan itu lebih dalam lagi, saya butuh guru bimbingan konseling untuk bisa menggali informasi dari anak tersebut, kenapa bisa sampai terjadi perkelahian. Nah, biasanya guru konseling itu akan selalu bergantian memanggil anak-anak tersebut supaya tidak terjadi salah menyalahi dan lain sebagainya. Mereka bebas juga mengungkapkan apa yang terjadi. Nah, setelah itu guru konseling akan bertemu dengan saya. Nah, kami berbicara, diskusi, kemudian kami akan memanggil kedua-dua anaknya. Kita baru langsung kita mencari tahu juga, mencari solusinya, penyelesaiannya seperti apa, dan menumbuhkan budaya kepada mereka disiplin positifnya, Bu. Oh iya, Ya. disiplin positif ya, Iya, Bu ya. supaya mereka jangan merasa dipersalahkan dan mereka tidak menganggap bahwa ketika mereka berkelahi harus mendapatkan hukuman secara fisik. Setelah kami bicara, mereka menyesali secara dari hatinya dan mereka akan bisa tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Itu harus keluar dari diri mereka sendiri. Nah, setelah itu penyelesaian, mereka harus menjalankan konsekuensi yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik si A atau si B, dan kemudian wali kelas saya libatkan lagi masuk, kemudian wakil kesiswaan juga, baru nanti ini diinformasikan ke orang tua. Jika pelanggarannya berat, perkelahian terlalu berat dan tidak bisa ini, orang tua akan dipanggil. Tetap mereka akan menjalankan konsekuensi. Dan kedua belah pihak, terutama orang tua, itu pun tidak kita pertemukan langsung, Bu, tapi mereka satu-satu. Oh, dipanggil satu-satu Satu-satu supaya mereka tahu kondisinya seperti apa. Nah, konsekuensi yang dijalankan mereka itu adalah tujuannya adalah memupuk kembali kebersamaan mereka, memupuk kembali pertemanan mereka, seperti itu, Bu. Itu langkah-langkah yang biasa kami lakukan ketika anak-anak melakukan pelanggaran dengan berkelahi. Oke, Bu, jadi langkah-langkahnya sudah sangat bagus sekali ya, Bu. Nah, di sini kan, Bu, hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sudah terjawab apa yang Ibu sampaikan tadi, di mana Ibu mengambil keputusannya, Ibu panggil wakil, bimbingan konseling, kemudian sampai kalau misalnya anaknya juga sampai tidak rugi antara yang dua ya, Bu ya, kemudian nanti endingnya Ibu juga memanggil orang tua secara terpisah. Sungguh bagus sekali, Bu. Nah, ini Ibu ya. Nah, seandainya Ibu, apakah ada jadwal Ibu, jadwal tertentu Ibu dalam sebuah penyelesaian ini? Apakah ini nih Ibu selesaikan tadi kan, Bu? Berarti langsung di tempat hari itu juga atau bagaimana, Bu? Harus selesai hari itu juga, Bu. Harus selesai hari itu juga ya, Bu ya? Harus selesai, kecuali kalau ke orang tua mungkin kita butuh waktu dulu penyelesaian dengan anak, baru nanti orang tua dikabarkan berikutnya. Tapi kalau penyelesaian dengan anak harus hari itu juga. Hari itu juga ya, Bu ya. Karena ada juga kadang orang tua yang kerja atau bagaimana, Bu ya. Jadi itu tetap butuh konfirmasi juga dengan orang tua kapan mereka bisa. Kalau bisa sih namanya perkelahian antar anaknya dulu diselesaikan, baru orang tua kita panggil hari berikutnya. Nah, jadi Bu, sedikit Bu. Nah, kan sudah diselesaikan hari ini dengan jadwalnya, Kak Bu ya. Kalau misalnya nih orang tua tidak dapat dihadirkan hari itu, dikonfirmasi ke orang tua, apakah langsung diberitahu, Bu, anaknya kejadiannya? Enggak. Biasanya sudah di sekolah baru kita kasih tahu. Gitu. Jadi kita hanya mengabari ke orang tua bahwa ada hal yang harus dibicarakan mengenai anak. Itu aja. Terima kasih, Bu. Nah, ada pertanyaan lagi ya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kan tadi Ibu bilang bukan cuma Ibu. Jadi mau saya tanya, apa ada seseorang yang kira-kira atau faktor-faktor, apakah bimbingan konseling gitu ya, Bu ya? Boleh. Terutama tuh pertama Bu Petra, kita harus berhikmat dulu. Oh iya. Kita menyerahkannya kepada Tuhan dulu. Kita
minta hikmat dari Tuhan, tetapi juga kita butuh orang lain juga untuk menopang kita, membantu kita lah dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan yang efektif. Yaitu tadi Bu, tetap saya kembalikan ke rekan-rekan kerja yang memang bisa membantu saya. Bimbingan konseling, wakil, bahkan guru-guru pun bisa akan saya libatkan juga seperti itu. Iya, memang ya Bu ya, kalau pengambilan keputusan itu memang tidak semudah yang kita pikirkan ya Bu ya. Memang kita juga perlu memang berhikmat kepada Tuhan. Kadang sampai kita mendoakan benar nggak yang kita lakukan. Karena apa ya Bu ya? Karena memang keputusan ini dampaknya banyak Bu. Jangan sampai hanya sebelah pihak yang diuntungkan, tapi jangan ada yang berbeda ya Bu ya. Oke Bu ya. Nah ini Bu ada juga pertanyaan. Dari yang semua yang tadi Ibu sampaikan tadi, dari awal mulai dari kasusnya sampai ke langkah-langkahnya sampai ke faktor-faktornya. Nah, boleh nggak Ibu beritahu pada saya pembelajaran apa yang Ibu dapat, Ibu petik dari pengalaman yang sudah Ibu ambil keputusan dengan kejadian itu Bu? Iya, sebelumnya Bu Petra mungkin harus kita tahu juga banyak sekali sih tantangan juga yang kita hadapi ketika mengambil keputusan itu gak gampang, sama sekali nggak gampang karena sebaik apapun keputusan pasti ada sedikit banyak itu pihak-pihak yang merasa tidak menerima. Nah itu salah satu tantangan ketika berkelahi pun orang tua yang merasa anaknya jadi korban atau orang tua yang merasa anaknya jadi pelaku itu pasti untuk segala keputusan itu pasti tidak semuanya langsung menerima, tetapi dengan pendekatan positif tadi, disiplin positif itu sudah bisa mengakomodasi dengan pendapat dari orang tua. Nah hal yang saya dapat ini adalah bahwa segala keputusan yang saya ambil itu tidak bisa hanya dari saya pribadi. Adapun dari saya pribadi bisa, tetapi yang lebih berperan juga yang membantu saya memutuskan segala sesuatu, saya butuh tim, ya, tim kerja yang bisa membantu dan menolong saya ketika. Tetapi dari hal semuanya itu bersumber dari Tuhan. Makanya kita perlu hikmat bijaksana. Makanya pembelajaran saya adalah ketika mengambil keputusan, saya butuh tim yang bisa memperkuat dan membantu saya membuat keputusan yang baik dan tidak merugikan. Yang terutama adalah kepentingan anak di atas segalanya, seperti itu. Super sekali Bu ya. Ya. Aduh, terima kasih Bu. Sungguh jawaban Ibu dari beberapa tadi jadi menambah juga wawasan bagi saya. Ya. Memang perlu hikmat, kemudian mengambil keputusan, perlu juga tim yang solid ya Bu ya. Terima kasih Ibu Renia buat wawancaranya hari ini. Ya. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Oke, bye. Oke Bu. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya, ada Pak. Tapi terlebih dahulu, bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan sehat kok. Ya, terima kasih. Begini Pak, Ya. saya Ibu Petra, calon guru penggerak angkatan 11. Kita ada mau mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah. Bapak izin boleh tahu Pak, ini SMK sudah berapa lama ya Pak? Oh, SMK ini masuk tahun ketiga Bu, jadi didirikan pada tahun 2022. Oke. Iya, oke, terima kasih Pak. Izin ya Pak, saya Ya, membuat wawancara dengan Bapak. Kalau di SMK ini ya Pak ya, SMK ini jurusannya kalau boleh tahu jurusan apa aja Pak yang di sini? Oh, kebetulan kita baru punya satu jurusan, yaitu jurusan multimedia atau DKV sekarang. Kalau kurikulum merdeka jurusannya di DKV, kemudian tahun depan kita akan buka jurusan baru yaitu jurusan kuliner. Oke, semoga berhasil ya Pak ya. Amin. Nah gini Pak, di SMK ini ya Pak ya, ada mungkin anak laki-laki atau anak perempuan, mungkin ada juga yang Bapak menemukan beberapa kasus di anak-anak. Nah mungkin selaku Bapak kepala sekolah pasti apapun yang menjadi kasus anak, apapun yang menjadi masalah anak pasti akan diberitahukan kepada Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, izin bertanya ya Pak. Nah, selama ini ya Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau saya Bu selama ini memang secara khusus saya tidak
diidentifikasi secara khusus untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, tetapi saya lebih fokus mengidentifikasinya adalah lebih semacam kayak mengidentifikasi langsung turun, kemudian mempelajarinya, apakah ini kasus bujukan moral ataukah dilema etika, kemudian menarik kesimpulan. Terus juga melibatkan umpamanya guru atau guru BK untuk sama-sama bekerja sama di dalam menentukan atau mengidentifikasi mana kasus yang bujukan moral, mana yang kasus dilema etika. Gitu. Oh, jadi Bapak itu kerjasama ya Pak dengan bimbingan konseling ya Pak ya? Ya, Bu. Oke, jadi Bapak bisa memilah yang mana bujukan moral Ya. dan yang mana menjadi dilema etika ya Pak. Oke Pak. Kemudian Pak, jadi selama ini bagaimana ya Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana kadang ya Pak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, yang saya sampaikan tadi di depan, tentu kita sebagai kepala sekolah itu kan kita tidak bisa istilahnya bekerja sendiri. Kita melibatkan mungkin guru BK untuk lebih intinya bisa mengambil kebijakan yang terbaik. Jadi kita melibatkan guru BK, guru bidang studi, wali kelas, bahkan mungkin juga bisa melibatkan anak-anak di dalam menentukan kasus-kasus yang terjadi. Jadi supaya tidak salah sih. Itu sebenarnya. Oh, jadi gurunya juga ya Pak ya, istilahnya dia kolaborasi ya Pak ya. Nah, setelah Bapak bisa mengambil keputusan di sekolah Bapak, apa yang menjadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak di sekolah kita ini Pak? Yang pertama, langkah-langkah yang biasa tentu mengenali dulu kasus-kasus yang terjadi, umpamanya dengan bertanya kepada sumber-sumber yang terlibat, baik dari siswa yang terlibat, terus guru BK maupun wali kelas yang menjadi saksi. Kita harus kenali dulu situasinya, kemudian baru mengidentifikasinya, mempelajari yang tadi disebutkan di awal, mengumpulkan data dan fakta, kemudian saya akan melakukan pengujian antara benar versus benar atau benar versus salah gitu ya. Jadi kita melaksanakan prinsip-prinsip resolusi, mencari kemungkinan atau pengujian benar dan salah gitu. Baru bisa kita menentukan keputusan yang akan diambil. Oke, Pak. Kemudian juga setelah keputusan diambil tentu kita bisa merefleksikan. Siapa tahu keputusan yang diambil ternyata kurang tepat atau apa. Jadi setiap keputusan itu harus selalu direfleksikan. Oke Pak, berarti ya Pak ya, langkah-langkahnya untuk masalah-masalah yang terjadi, jadi kita kenali dulu, kemudian situasinya seperti apa, kemudian kita identifikasi masalahnya, kemudian kita juga menguji bagaimana apakah benar atau salah ya Pak ya. Langkah-langkah yang sangat bagus sekali Pak. Jadi Pak, hal-hal apa yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau hal-hal yang dianggap efektif ya menurut saya itu memang kita menerapkan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, peraturan-peraturan sekolah yang sudah ditentukan, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang. Itu menurut saya efektif. Jadi umpamanya kita memberikan konsekuensi atau itu dampaknya apa sih ke depannya bagi anak gitu. Jadi kita juga perlu pikirkan itu. Itu menurut saya efektif. Oke.
Jadi Pak, di sini ada peraturan sekolah, kemudian bagaimana dampak jangka panjangnya. Ini sudah termasuk prinsip-prinsip di sekolah ya Pak ya? Ya, itu prinsip-prinsip di sekolah bagaimana menangani kasus itu berjenjang sih biasanya. Memang Pak, dalam pengambilan keputusan itu Pak ada memang prinsip-prinsip ya Pak ya. Kemudian kalau seperti Bapak bilang tadi, bagaimana memutuskan jangka panjang atau jangka pendek itu merupakan paradigma dalam pengambilan keputusan Pak. Ya. Oke. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau apakah memiliki jadwal untuk menyelesaikan, dan bagaimana prosedurnya? Mungkin yang ini dulu Pak, bagaimana Bapak untuk jadwalnya Pak? Kalau jadwal secara khusus di sekolah kami itu tidak ada jadwal secara khusus, hanya memang kita lihat kasus Bu. Jika itu mendesak ya kita akan selesaikan di tempat, tetapi jika itu bisa diselesaikan, umpamanya bisa diselesaikan oleh sendiri oleh siswa atau dibantu dengan guru, ya silahkan guru bidang studi atau wali kelas menyelesaikan kasus tersebut. Jadi secara prosedur sih kita berjenjang. Pertama, jika ada kasus, tentu wali kelas yang akan menangani terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru berjenjang naik ke guru Bimbingan konseling ya BK. Setelah BK baru ke kepala sekolah, gitu berjenjang. Oke, berarti Pak kalau ada masalah langsung diselesaikan ke tempat ya Pak Ya ya? tergantung apa kasusnya Bu. Kalau jika memang dia mendesak ya kita langsung selesaikan di tempat. Kalau misalnya ada kasus Pak, apakah disampaikan ke orang tua, dipanggil orang tua, atau hanya cukup dihubungi Pak? Atau terus tergantung kasusnya ya Pak ya? Selama ini sih kita selalu sampaikan ke orang tua apapun kasusnya, mau berantem, mau mencontek, atau apapun kita akan sampaikan orang tua dengan cara kita hubungi melalui telepon. Oh, jadi dihubungi telepon ya Pak ya? Oke, jadi tetap tersampaikan ke orang tua. Ya. Yang berarti di sekolah Bapak ini hubungan antara guru sekolah ke orang tua itu sudah terjalin bagus ya Pak ya? Oke. Nah, jadi Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah Bapak dalam membantu Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema seseorang, atau faktor-faktor apa Pak? Tentu kalau di satu lembaga sekolah atau institusi yang sekolah itu, kepala sekolah kan nggak bisa bekerja sendiri atau mengambil keputusan sendiri. Pasti dia akan melibatkan beberapa orang untuk mempermudah atau membantu kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, misalnya guru kita libatkan, dewan guru, kemudian pihak-pihak terkait seperti umpamanya kalau ada kasus tertentu kita bisa melibatkan orang tua atau komite di dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi di sekolah, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Oh, jadi tetap ya Pak ya, komite juga harus ini ya Pak ya. Oh, bagus sekali Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Yang bisa saya petik sih sebagai kepala sekolah di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral itu tentu adalah nilai-nilai kebajikan di dalam diri kita itu tergali gitu ya, karena kita semakin bijak sih menurut saya ketika pengalaman pengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Jadi itu akan meningkatkan nilai kebajikan dalam diri sendiri sih. Oke, jadi ini Bu, tingkat berpikir yang tentu pasti akan meningkat gitu ya. Paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambil keputusan itu akan semakin bijak, semakin adil lah. jadi semakin ini ya Pak ya,
memang ya Pak ya, kita memang tidak menginginkan ada masalah ya Pak ya. Tapi seiring berjalan waktu, masalah ini menjadi kita semakin bijak dan semakin menambah wawasan kita Ya, juga. di dalam mengambil keputusan. Tapi harapan kita jangan ada masalah ya Pak ya. Ya, Bu, tentu semuanya harapannya baik-baik aja. Oke. Sungguh super sekali Pak apa yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Terima kasih Pak atas Sama-sama, wawancaranya, atas waktu Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Selamat pagi. Sehat selalu. Oke.